episode talk show OGZ, obrolan Gen Z. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut ini dia, Pak Hidam Kholik, MPD. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Sebelum kita lanjut, boleh kita sharing dulu nggak tentang profil Bapak nih sebagai Humas di SMK 47 Jakarta? Secara singkat aja, Pak. Terima kasih Ananda Natasha. Jadi kalau dilihat dari perjalanan saya mengajar di sini, itu saya mengajar sejak tahun 2002. Iya. Nah, itu saya mulai dari bawah, dari sebagai guru honor. Nah, kemudian lanjut menjadi pembina, pembina eskul yaitu UKS dan PMR. Lanjut menjadi pembina rohis, pembina paskibra, kemudian lanjut kepada wali kelas. Alhamdulillah saya diangkat menjadi pegawai tidak tetap Pemda DKI itu tahun 2004 ya, dan diangkat menjadi CPNS 2008. Dalam perjalanannya saya resmi diangkat menjadi tenaga ASN atau PNS itu tahun 2012. Alhamdulillah ya. Suka dukanya itu pasti ada dalam menempuh jenjang karir pastinya. Nah, sampai sekarang ini ya saya dipercaya atau diamanahkan oleh pihak SMK Negeri 47 Jakarta. Dari teman-teman juga menjadi wakil kepala sekolah bidang hubungan industri. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Berarti Bapak udah berapa tahun kira-kira selama berpendidikan sampai ke tahap ini? Jadi kurang lebih sudah 22 tahun. Wah. Ya, udah 22 Keren tahun banget. saya ada di sini ya. Alhamdulillah itu saya merasakan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada ya, di SMK Negeri 47 Jakarta. Termasuk perubahan daripada ruang studio ini. Nah, pastinya ya perjalanan karir tidak mulus. Iya, benar. Ya, tidak mulus seperti biar angin mengalir gitu aja, tapi pasti ada berbagai macam onak durinya. Ya, seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya secara singkat, apa saja sih tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Humas di SMK 47? Baik, terima kasih. Jadi sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri, yang pertama itu adalah tugasnya bagaimana kami berusaha untuk menjalin kerjasama. Iya. Ya, dengan mitra-mitra IDUKA atau mitra Dudi ya, agar mereka bisa MOU kepada pihak sekolah terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah kita. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ada kompetensi akuntansi keuangan dan lembaga, AKL ya, Pak? Betul, AKL, kemudian MPLB, DKV, PSPT, ya, satu lagi adalah BDP. Iya, BDP. Ya, nah dari itu tugas utamanya pertama. Jadi bagaimana menciptakan, menjalin kerjasama dengan juga. Kenapa seperti itu? Karena SMK itu adalah outputnya bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan itu maka perlu ada mitra sekolah yang berbasis industri, yaitu perusahaan. Nah, kalau seandainya perusahaan sudah bermitra kepada kita, sehingga diharapkan perusahaan bisa meningkatkan kompetensi anak-anak kita. Nah, endingnya itu adalah perusahaan bisa melirik, melihat, oh ternyata Ananda Natasha misalnya bagus nih di dalam hostnya, oke juga nih. Nah, karena adanya kerjasama itu, nah diharapkan nanti Ananda Natasha bisa bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan broadcasting atau PH dan sebagainya. Dan juga yang kita namakan istilahnya kelas industri. Nah, di situ nanti perusahaan dan sekolah ya saling berkolaborasi untuk menciptakan, meningkatkan kompetensi siswa. Mulai dari proses seleksi, proses yang namanya PKL, praktek kerja lapangan,
termasuk juga proses dalam pada perekrutan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tugas daripada Wakil Hubin selain bermitra dengan perusahaan, dia juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, Iya, tahu saya. universitas atau Iya, kampus. Kenapa? Karena, nah inilah keistimewaan anak-anak SMK, ya, punya 2 kaki istilahnya begitu, bahkan 3 kaki. Kenapa? BMW bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa wirausaha, melanjutkan kuliah. Nah, sehingga betul, sehingga perlu adanya juga kerjasama dengan kampus-kampus untuk memberikan pemahaman, pengetahuan tentang dunia kampus, Iya, ya. betul. Kemudian jurusan-jurusan di kampus itu apa saja. Ya itu kita juga harus apa namanya istilahnya harus welcome juga kepada pihak kampus. Sehingga diharapkan anak-anak kita yang mungkin ingin melanjutkan, ya yang mungkin ada kelebihan daripada ekonominya, bisa melanjutkan dengan pilihan-pilihan kampus yang sudah kita ajak kerjasama. Seperti itu. Nah, selain dari itu yang ketiga adalah bagaimana menciptakan harmonisasi daripada lingkungan di sekolah. Iya. Nah, itu salah satunya memberikan informasi-informasi yang betul, ya, tentang misalnya nih informasi tentang berita-berita duka cita, ya, atau informasi-informasi tentang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu pun bagian daripada tugas kita juga. Iya. Nah, yang keempat adalah bagaimana saya harus bisa merangkul, ya, merangkul semuanya, guru dengan guru, guru dengan murid, ya, nah guru dengan TU, TU dengan murid, ya. Jadi ya istilahnya menciptakan keharmonisasian, ya, untuk suasana yang kekeluargaan. Nah, itu salah satu hobi. Tapi Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak sebut kok kita Bapak bekerja sama dengan mitra-mitra kayak untuk PKL kuliah, boleh dikasih contohnya nggak Pak, kayak pernah ada promosi di sekolah nih atau kita yang berkunjung ke mitra tersebut? Oke. Baik, ya betul. Jadi dengan adanya kita melakukan kerjasama, tentunya kerjasama ini harus dibuktikan dengan legalitas yang kita namakan dengan MOU, ya, Memorandum of Understanding, atau kalau dalam bahasa sederhananya namanya perjanjian kerjasama. Nah, kalau dengan adanya sudah adanya kerjasama, maka diharapkan guru bisa melakukan magang di tempat industri. Ya, guru bisa belajar di industri itu seperti contoh. Di kita ini ada kelas industri, kelas Alpha Midi. Nah, dengan adanya kelas Alpha Midi itu, ya, proses-proses yang sudah di dalam melalui kerjasama, itu guru juga melakukan kegiatan magang istilah kita. Mereka praktek di toko-toko Alpha Midi. Ya, jadi kasir, itu guru loh. Itu guru Pak? Iya, guru jadi kasir, ya, jadi pramuniaga, menata barang, ya, kemudian membuat stok outname dan sebagainya. Nah itu, betul. Nah selain dari itu, murid pun melakukan kegiatan magang juga di industri itu. Nah selanjutnya adalah bagaimana supaya anak-anak mengetahui tentang lingkungan kerja di perusahaan yang kita kenal dengan istilahnya kunjungan industri. Iya, kunjungan industri. Nah, waktu itu kalau tidak salah di broadcasting ini pernah melakukan kunjungan industri, ya, di Trans TV, ya. Ya, alhamdulillah dibimbing oleh Pak Ridwan kalau nggak salah, ya. Pak Boy juga, betul, ya. Ya itu, karena adanya proses kerjasama, ya, melalui by telepon dan sebagainya. Walaupun kami ingin berusaha untuk lebih jauh lagi kerjasamanya. Tidak hanya masalah di kunjungan industri saja, tapi juga mungkin terkait dengan magang guru, termasuk juga terkait dengan PKL anak-anak di industri itu. Maka itu jurusan broadcasting atau PSPT ini menjadi tantangan bagi kami, bagi saya, bagaimana supaya industri pertelevisian, istilahnya seperti itu, ya, mau menampung anak-anak kita dalam melakukan kegiatan PKL. Berarti antara guru dan murid juga bisa magang ya Pak, dan Betul. bisa bekerja sama. Betul, iya, memang sepertinya banyak, itu. Kenapa guru harus magang ke industri? Supaya guru tahu industri itu adalah bentuknya seperti ini.
kalau selama ini misalnya nih Pak Boy sudah ngelihat, kalau Pak Boy mungkin jam terbangnya sudah panjang lah, jauh ya, udah Pak, jauh jauh. ya. Nah, misalnya saya lah katakan Iya. orang BDP pemasaran ya, mungkin taunya toko cuma seperti itu. Heeh. Tapi ketika kita masuk ke industri, wah menata barangnya rapi, Iya, betul. membuat price tag-nya ya juga bagus, memasangnya juga rapi. Dari hasil kita magang, guru magang, maka bisa kita informasikan kepada anak-anak. Iya betul. Ini loh, bahwa saja di industri itu betul seperti ini. Ada pengalaman ya. Pengalamannya betul. Jadi kita tidak omdo, ya omong doang, ya kan. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh guru itu pernah dilakukan oleh guru waktu magang. Iya, betul. Seperti itu. Nah kalau misalnya pasti dari pengalaman Bapak banyak tantangan nih sebagai humas untuk SMKN 47 Jakarta. Boleh disebutkan nggak Pak tantangan apa saja yang Bapak alami untuk mencapai ke titik ini? Betul. Pastinya tantangan sebagai kehumasan, Iya. humas industri kan tadi ya, humas industri kan tugas utamanya adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar, Iya, istilahnya ya. Iya, betul. Ya salah satunya adalah dengan pihak perusahaan atau IDUKA. Nah itu tantangannya adalah bagaimana meyakinkan mereka untuk mau kerjasama dengan kita, ya, dan juga mereka bisa menerima kita, anak-anak kita untuk ditingkatkan kompetensinya. Oh, iya. Terkadang ada memang beberapa perusahaan yang kami hubungi itu tidak bisa melakukan kerjasama secara komprehensif. Komprehensif itu artinya kerjasama itu mulai dari istilah kita namanya sinkronisasi kurikulum. Kalau bahasa sederhananya itu menyelaraskan, menyamakan atau memadukan antara kurikulum yang ada di industri dengan kurikulum yang ada di sekolah. Iya, betul. Misalnya ya kurikulum yang ada di sekolah ini tentang perfilman, tentang tag film atau apalah, ini saya nggak paham, syuting-syutingan ya. Nah di industri itu ada tuh tentang masalah perfilman, tentang ini berarti itu dipadankan, ya dipadankan, disamakan. Nah itu namanya komprehensif, kerjasama secara komprehensif. Nah karena mereka rata-rata, bukan rata-rata ada ya, ada yang tidak mau bekerja sama secara komprehensif, mereka mungkin kerjasamanya hanya sampai di PKL aja, praktek kerja. Jadi kita menghubungi ke industri hanya ya udah Pak, kita hanya terima anak PKL aja. Ya sudah, berarti anak hanya sampai kepada PKL. Setelah itu mungkin berikutnya kita harus berusaha lagi bagaimana meyakinkan supaya mereka mau kerjasama. Itu tantangannya. Terus tantangan kedua ini pastinya kehumasan itu kan terkait dengan masyarakat. Iya, masyarakat luas ya Pak. Masyarakat luas. Iya, banyak ya masyarakatnya. Termasuk juga orang tua. Oh iya, betul. Kan itu juga bagian daripada kerja kami ya melalui komite sekolah. Jadi humas komite sekolah ya itu saling bersinergi. Kadang-kadang kan ya mungkin ada orang tua yang menyampaikan hal-hal pendapatnya begini. Maka itu, nah ini kami membuka yang namanya kotak saran. Iya. Ya, mungkin adik-adik yang ada di sini ya atau Ananda dan Natasha sudah buka kotak saran belum? Sudah dibuka belum? Nah, ya coba dibuka ya kotak sarannya. Kotak saran kalau dulu kotak saran ada kotak masuk surat masuk saran, kalau kami sekarang ini ya kotak sarannya dalam bentuk digital. Ya, kalian cukup QR barcode, ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian sampaikan ya masukan-masukan ya kepada kami, termasuk juga masukan dari orang tua. Sampaikan, mungkin anak-anak yang ada di sini boleh ya kotak sarannya dipoto kemudian diberikan kepada orang tua ya. Sampaikan orang tua ingin menyampaikan apa. Ya, sehingga dari situ saya baca beberapa kemarin sudah beberapa saya baca, saya print juga sudah banyak lah ya masalah sarana, masalah lingkungan, ya masalah pembelajaran, ya kemudian masalah ruang kelas, yang integrasi kan gitu ya, nah, begitu ya. Kemudian masalah kalau kegiatan pelepasan. Iya betul. Ya kan? Itu paling dipermasalahin. Betul, ya masalah pelepasan, bagaimana Pak pelepasan di sini seandainya begini-begini kan gitu ya. Nah itu kita tampung tuh. Nah nanti kita berikan kepada kita evaluasi kepada pihak manajemen dengan masalah-masalah yang tadi ya kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Contoh, ternyata masalah sarana prasarana, berarti dia
lebih kepada wakil bidang sarana prasarana. Masalah eskul misalnya, ya kan? Eskulnya tolong dong ada eskul A, eskul yang tidak ada di sini dia minta ini, ya kan? Nah, kepada bidang kesiswaan. Ya, seperti itu. Jadi itu juga bagian daripada tantangan kami juga. Iya. Berarti dari tantangan tersebut banyak hal yang bisa Bapak evaluasi juga ya. Betul. Untuk diri Bapak dan untuk masyarakat luas. Iya. Nah, pastinya dari tantangan tersebut Bapak punya strategi nih agar tantangan tersebut bisa diselesaikan dan bisa dijalankan lagi oleh Bapak. Betul. Apa saja Strateginya nih Pak Ya. untuk Bisa dari Bapak mencapai. sendiri? Oke, makasih Nak. Jadi tantangan tidak boleh kita hindari, kan itu ya Iya, kuncinya. Adanya tantangan membuat kita harus termotivasi Iya, betul. untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, sehingga ketika kita ingin menghadapi tantangan tersebut, betul kita harus punya strategi. Iya, strategi. Ya kalau dalam pembelajaran namanya metode lah Iya, atau metode. apalah namanya ya strategi. Mirip-mirip lah ya Pak. Ya. Nah, jadi gimana nih saya harus bisa meyakinkan strategi saya yang tadi ya kepada pihak industri mau kerjasama. Ya, ya kita katakan salah satunya, Bapak kalau kerjasama dengan kami, ya Bapak mendapatkan tenaga anak secara cuma-cuma. Ya kan? Kan mereka otomatis kan terbantu dengan adanya anak PKL, ya kan? Iya, betul. Terbantu tanpa harus mendatangkan tenaga-tenaga yang berbayar. Iya, biaya ya. Iya, kalau anak PKL kan memang kewajiban sebagai bagian daripada pembelajaran. Ya, seperti itu. Untuk pengalaman ya Pak. Betul. Nah, jadi harus punya strategi kita meyakinkan. Ya, seperti ini. Kemudian strategi berikutnya adalah menciptakan ya bagaimana supaya orang termotivasi. Iya, betul. Ya, misalnya kita punya kelas industri yang namanya tadi Alpamidi. Iya, Alpamidi. Ya, Pak, kita sudah punya toko. Ini waktu itu pembentukan kelas Alpamidi, ya, udah punya toko. Gimana kalau seandainya di Alpamidi menciptakan toko di sini? Ya, alhamdulillah. Jadi harus ada ruangan tokonya tuh. Gitu. Harus ada buktinya ya, Buktinya, bukti jelasnya. jelasnya. Jadi, oh iya benar, berarti di 47 ini ada toko. Mungkin nih bisa kita ajak kerjasama. Soalnya kalau Alpamidi kan terkait dengan toko. Atau nah ini nih, ya broadcasting. Ini juga tantangan yang paling besar saya ini adalah ya ini. Jurusan ini ya Pak? Jurusan ini. Ya karena saya udah ke Antv, bukan saya sih, maksudnya sama tim yang ada di sini ya. Kemudian ke MNC TV, ya ke Trans TV. Bagaimana supaya mau kerjasama dengan kita, termasuk anak-anaknya. Gitu, ya kan? Tidak hanya kunjungan industri tadi, kan cuma kunjungan udah selesai. Ya. Sekarang yang bekerja samanya ini ya Pak. Iya, nah alhamdulillah saya sudah beberapa punya nomor-nomor kontak ya di beberapa pihak yang akan saya coba melakukan kerjasama khusus untuk di broadcasting. Ya tadi ya saya sebagai humas kan tidak hanya memikirkan broadcasting saja, juga memikir jurusan MPLB, iya, ya kan, perkantoran. Ya selama ini mungkin cuman di apa namanya lurah-lurah, kelurahan, kecamatan, ya. Nah bagaimana supaya dia bisa masuk juga ke industri? Ya, akuntansi betul, ya di kantor-kantor, ya kan. Kalau DKV, nah DKV juga bagian dari hampir mirip tantangan DKV, ya. Tapi kalau DKV kan sudah duluan nih, sehingga beberapa instansi perusahaannya sudah kita pegang. Ya, Pak. Paling nanti ya kami akan berusaha ya untuk meyakinkan pihak BDKP juga mau, ya kan, juga mau menerima anak-anak broadcasting. Karena secara tidak langsung DKP dengan broadcasting itu tidak jauh beda. Ya, cuman di apanya dia seperti itu. Nah, seperti ini nanti ada yang namanya perusahaan N Indonesia kalau tidak salah di daerah Depok sana juga sudah menyiapkan atau mempersilahkan bagi sekolah yang ingin PKL di tempat mereka seperti itu. Berarti banyak yang harus Bapak persiapkan selain untuk masyarakat, tapi juga harus dengan anak-anak, orang tua, banyak banget ya Pak. Iya betul. Jadi memang ya namanya hubungan masyarakat dan industri.
industri. Ya mau nggak mau ya seperti itu. Harus kerja keras. Kerja banget. keras ya. Nah makanya tuh nah ini salah satu strateginya nih. Iya. Apa? Kemarin kami mengadakan job fair Iya, Jeffrey. and education fair. Oh, Ya, iya. ya tanggal 21 yang kemarin ya Mei. Nah itu bagian daripada strategi kami kepada para perusahaan. Kan job fair itu kan pasti mendatangkan perusahaan-perusahaan. Iya betul. Kemudian di situ juga ada kampus-kampus. Mm-mm. Juga bagian daripada strategi kami supaya mereka juga tahu loh, ini loh sekolah kami, Iya. ya kan? Ini loh kita punya anak-anak kami yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Itu juga sebagai bahan kalau bahasa pemasarannya itu promisi juga. Ya promosi ya. Iya, promosi buat sekolah kita. Wah, bagus nih kalau kita kerjasama dengan sekolah PTJ. Alhamdulillah kita sudah punya mitra kalau perusahaan, saya tidak hilaf itu kurang lebih 40-an ya. Kurang 40 perusahaan baik dari DKP, Prokestik, ya, FPLB, KL maupun BDP. Iya. Itu termasuk beberapa kampus juga ada kerjasama. Termasuk yang sering melakukan kerjasama ini dari kampus di salah satu kampus di negeri ya juga melakukan kerjasama itu. Oke, dari tadi kan Bapak udah nyeritain nih bagaimana tantangan, strategi, dan hal lainnya yang Bapak sudah kerjakan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah harapan Bapak untuk kedepannya nih sebagai hubungan masyarakat untuk kedepannya bagaimana? Bapak udah ada kayak planning kedepannya nih, saya mau membuat ini, membuat itu. Adakah Bapak berpikiran seperti itu? Iya. Pasti semua orang punya harapan. Iya betul. Ya. Dan harapan itu pasti adalah harapan yang terbaik yang bisa dihasilkan. Iya. Ya. Pertama harapan kami ya, bagaimana supaya anak-anak yang sudah masuk ke masing-masing kompetensinya atau istilahnya jurusannya ini itu betul-betul mau diterima bekerja di perusahaan. Iya. Itu harapan kami. Karena memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya SMK itu memang sekolah menuju kerja gitu. Iya, betul. Itu kita tidak bisa memungkiri gitu. Bahkan dari dinas sendiri, dari Sudin sendiri menyatakan SMK itu harus menghasilkan ya tenaga kerja yang siap pakai. Iya. Bukan SMK dikatakan berhasil kalau sudah mohon maaf ya menghasilkan lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang bonafit. Iya. Itu kalau penilaian dari kemarin waktu saya mengadakan suatu kegiatan ya dari pihak studi itu justru nilainya malah kurang. Sebalik kalau SMA iya. Kalau SMK, Dikhususkan ya? nah ini pelajaran ini kan pelajaran yang ada di dalam industri, Iya betul. iya kan? Iya. Nah seperti itu. Nah nanti kalau sudah sudah bekerja dan sebagainya, jikalau ya ada peningkatan pendidikan berikutnya anak sekolah tadi, ya itu boleh silakan. Jadi itu harapan saya, ya. Pertama adalah menghasilkan anak-anak yang qualified yang siap diterima di dunia industri. Kemudian yang kedua adalah ingin mendapatkan kembali kelas industri berikutnya. Iya. Selama ini kita kan baru ada yang betul-betul kelas industri itu adalah kelas industri Alpamidi dengan kelas industri dengan Era Jaya. Iya. Nah ini kelas industri yang perusahaan-perusahaan yang jurusan lain ini belum. Oh belum ya? Belum. Baru sifatnya tadi PKL. Iya, benar. Ya, bersifatnya PKL, mendatangkan orang, kamu sudah selesai. Ya. Nah ini bagaimana menciptakan kelas industri yang begitu bagus. Ya. Termasuk ya ini broadcasting ini, itu harapan saya. Ya. Iya. Harapan Bapak emang untuk anak-anak bisa diterima di Dunia kerja. dunia Betul. kerjanya sendiri ya. Nah dari harapan Bapak pasti Bapak punya ini inovasi atau kutipan saran nih untuk anak-anak kedepannya bagaimana mereka menjalani dunia industri sebagai anak pelajar. Baik anak-anakku semuanya ya. Semangat terus, yakinlah bahwasanya jurusan-jurusan yang kalian pilih adalah jurusan-jurusan yang dapat diterima di dunia masyarakat, terutama adalah dunia industri. Kenapa? Karena ini adalah kota besar DKI Jakarta. Ya, mereka itu sebenarnya menanti kalian yang memiliki qualified ya atau kualitas yang sangat bagus. Nah, maka itu 47 berharap ya Anda semuanya dapat meningkatkan kualifikasi itu untuk bisa diterima di dunia kerja. Oke. Itu. Sangat berkesan ya Pak. Iya, makasih sama-sama.
Dari tadi kan kita udah bahas nih bagaimana Bapak dari awalnya seorang guru ya Pak, seorang guru menjadi humas, Mas pembina dulu, ya. terus Bapak juga banyak tantangan nih yang Bapak hadapi, strateginya sangat sangat berkesan hari ini kita ngobrol Betul. tentang dunia industri ya. Iya, pokoknya intinya tuh kalian harus ingat ya, jika kalian sudah sukses, ya selalulah bersyukur. Iya, betul. Bahwasanya kesuksesan yang kita dapatkan dengan cara-cara yang waktu itu sudah disampaikan, ya, jalan kita, itu adalah bagian daripada dibantunya sama orang lain. Ya, maka bersyukurlah terhadap orang-orang yang pernah membantu kalian. Kalau sebagai orang muslim berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Bersyukur kepada orang tua kita, Iya, betul. ya. Dan bersyukur pada orang-orang yang pernah membantu kita. Iya, betul. Karena kesuksesan seorang itu tidak mungkin berjalan dengan sendiri Sendirinya. tanpa adanya bantuan orang lain. Iya, betul. Secara tidak langsung itu adalah dibantu. Iya. Itu. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkan hasil kesuksesan itu, ingat ya, jadilah orang yang dipuji tidak akan terbang, ya. Dicaci maki tidak akan tumbang. Iya. Wah. Ya, gitu. Jadi kalau sudah di atas, ya kita jangan sombong, ya, Tetap rendah. karena hati. Tapi kalau kita di bawah dicaci maki, karena orang yang sukses itu pasti banyak orang yang tanda kutip ya dengki, iri hati dan sebagainya. Tidak perlu kita tumbang, tidak perlu kita jatuh. Tetap bangun dan semangat. Insya Allah itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, Pak Ida. Seru banget hari ini, tapi Sama-sama. udah di sesi terakhir nih. Terima kasih Oh, banyak gitu. Pak Iya, Ida. iya, sama-sama. Sudah sharing-sharing tentang dunia industri, Oke. pekerjaan, PKL, dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Ida atas Oke. waktu dan informasi yang sudah diberikan untuk saya dan penonton di sana. Oke, sama-sama. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Idam tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Cukup sekian untuk sesi talk show kali ini bersama saya, Natasha Aurel Putri dan Pak Idam sebagai narasumber. Terima kasih dan sampai jumpa.